Shalom, salam Patunggilan. Bapak Ibu dan Saudara warga Jemaat GKJW Wonosalam, bagaimana kabarnya semua selama berada di rumah saja? Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, damai sejahtera, dan senantiasa rindu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dimanapun panjenengan berada. Warga GKJW Wonosalam yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini pelaksanaan perjamuan kudus kita dalam rangka Paskah akan sedikit berbeda oleh karena pergumulan yang kita hadapi bersama terkait merebaknya virus COVID-19. Oleh karena itu, kita akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Majelis Jemaat akan mempersiapkan sarana perjamuan kudus berupa roti dan anggur yang akan didoakan secara khusus untuk dikuduskan. Lalu setelah itu, Majelis Jemaat akan mengantar dan membagikan roti dan anggur tersebut kepada seluruh warga jemaat. Tahukah saudara bahwa di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai 11 mencatat perjamuan Paskah pertama kali yang juga dilakukan di rumah masing-masing. Yang seperti ini bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini kita dapat melihat dua hal yang menarik, yaitu bahwa perayaan Paskah yang pertama bukan dilaksanakan di tempat ibadah dengan acara yang meriah, dengan acara yang megah, tidak. Namun justru Paskah pertama kali dilakukan di keluarga masing-masing, di mana tiap-tiap anggotanya berkumpul dan melaksanakan perjamuan kasih yang tata caranya diatur oleh Tuhan. Kita dapat melihat pada saat ini bagaimana keluarga menjadi suatu hal yang sangat penting, di mana Allah sebelum Ia akan mengeluarkan seluruh bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir, Ia berusaha untuk mempersiapkan iman setiap orang melalui keluarganya masing-masing. Pada saat itu, setiap orang ketika makan Paskah sudah harus menggunakan kasut, berikat pinggang, dan membawa tongkat. Hal ini mengandung pesan bahwa dari sebuah keluarga, setiap anggota keluarganya itu harus siap untuk pergi, untuk hidup dan menghidupi firman Tuhan di sepanjang pesiaran hidupnya, untuk terus mencari dan mengikuti kehendak Tuhan dimanapun ia berada. Selain itu, dalam sejarah gereja selanjutnya, ketika tahun 300 Masehi, kekristenan diburu dan dianiaya oleh Kaisar Roma, yakni Marcus Aurelius dan Valerianus, maka orang-orang Kristen beribadah dan melakukan perjamuan kudus secara sembunyi-sembunyi. Mereka melakukannya di sebuah katakombe atau lorong bawah tanah sepanjang 900 km yang juga digunakan sebagai makam. Juga pada abad 14, ketika Eropa mengalami pandemi atau wabah pes, pneumonia dan infeksi pembuluh darah yang juga dikenal dengan istilah Black Death, di mana wabah pada saat itu hingga membunuh 2/3 populasi Eropa pada saat itu. Sehingga hal tersebut juga menyebabkan orang Kristen harus beribadah serta melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing.
Hal ini sangat penting untuk dapat kita pahami bersama-sama, juga secara khusus ketika kita sedang bergumul dan berjuang melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada masa sekarang ini kita bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus untuk mengenang dan menghayati karya agung Allah kita melalui penebusan Sang Kristus di atas kayu salib. Mari kita menyiapkan batin kita untuk menerima perjamuan kudus ini, sehingga hidup kita senantiasa diubahkan menjadi pribadi yang senantiasa rindu untuk dekat dengan Allah dan mau menjadi saksinya dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.